Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini jamaah kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga Allah memberikan kemampuan kita untuk bisa hadir menjalankan ibadah kepada Allah, ibadah salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan ridha dan diterima sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, dalam setiap aktivitas amal kita tentu berharap agar amal yang kita lakukan ini menjadi amal yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadi amal yang dicintai jamaah, kunci yang paling sederhana adalah amal itu dilakukan secara terus-menerus. Dalam bahasa sederhananya adalah istiqomah. Di dalam salah satu hadisnya jamaah, Rasulullah mengatakan ahabbul a'mal, amal yang paling disukai oleh Allah adalah adwamuhu wa in qalla, adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu, tidak putus-putus. Walaupun amal itu bagi kita itu terlihat kecil sedikit. Misalkan kita setiap hari misalkan jamaah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di sisi Allah. Mengamalkan misalkan Sayyidul Istighfar. Jadi seseorang yang membaca Sayyidul Istighfar pagi hari, tidak sampai sore dia kemudian meninggal dunia, maka dijamin masuk surga. Kalau di sore harinya kemudian kita membaca Sayyidul Istighfar, maka dia terjamin masuk surga sampai dia kemudian pagi hari. Jadi cukup pagi dan sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah boleh dibaca, kita punya syukur-syukur jenengan sudah hafal. Dikatakan Sayyidul Istighfar berarti seutama-utamanya. Pemimpinnya istighfar. Yang paling pendek kan Astaghfirullahaladzim. Itu penghulunya adalah Sayyidul Istighfar tadi itu ya.
Kalau itu kemudian dilakukan jamaah secara kontinu, istiqomah, terus menerus, apalagi jaminan hadis tadi, pagi sore kita baca, satu kali saja, itu sudah bisa mengamankan diri kita jamaah. Maka janji Allah adalah apa? Memasukkan kita ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam kesempatan hari ini jamaah, saya awali dengan menyampaikan sebuah hadis yang mungkin bisa jadi hadis ini sudah familiar dengan kita jamaah. Ini kita kutipkan dari kitab Mu'jamul Kabir yang dikarang oleh Imam At-Tabrani jamaah. Isinya kitab itu memuat hadis yang kurang lebih sekitar 500.000. Banyak apa sedikit nih? Uang saja banyak, apalagi hadis nih. Hadis. Ini kumpulan hadis yang sangat banyak. Nah, di antara salah satu hadisnya jamaah adalah bunyinya yang insya Allah familiar dengan kita jamaah. An Jabir, dari sahabat Jabir jamaah, qala sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallamul mimbar. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menaiki mimbar. Berarti bisa jadi ini pas sholat Jumat nih. Tidak ada informasi yang jelas saat Nabi mau menyampaikan khutbah, mau mengingatkan para sahabat, sedang naik di atas mimbar. Qala, kemudian junjungan kita ketika naik di atas mimbar itu, di hadis yang lain itu ketika di mimbar pertama Nabi mengatakan amin. Mengucapkan amin sebanyak 3 kali jamaah. Amin, amin, kemudian amin. Qala atani Jibril alaihissalam. Para sahabat kan tanya biasanya setelah Nabi selesai tanya, karena tidak biasa. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang kemudian terlihat aneh bagi para sahabat itu mengundang perhatian jamaah. Para sahabat tanya, wahai Nabi, tadi engkau menyampaikan amin, amin, amin. Apa? Ada apa? Maka kemudian Nabi mengatakan, atani Jibril alaihissalam. Tadi Jibril datang kepadaku. Para sahabat jelas tidak ngerti. Jibril datang kepadaku, kemudian Jibril menyampaikan doa. Faqala, Jibril ini kemudian menyampaikan jamaah, ya Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Jadi yang pertama doanya jamaah. Doa yang disampaikan oleh siapa? Malaikat Jibril diminta pada Rasulullah, Jibril katakan amin ya Muhammad. Maka Rasulullah pun menjawab amin. Jadi bukan makso jamaah, tapi ini memang apa? Wahai Rasulullah, aku akan berdoa. Kemudian engkau jawab amin. Maka Nabi pun kemudian menjawab amin. Ketika jamaah, kalau dilihat dari siapa yang berdoa, kemudian siapa yang mengamini, ini tentu kan adalah makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Siapa Jibril? Dia adalah Sayyidul Malaikat. Jadi pemimpinnya para malaikat. Jadi di antara malaikat yang terbaik adalah Jibril alaihissalam. Karena dia yang membawa wahyu dan menjadi pemimpin di antara para malaikat. Kemudian siapa? Muhammad adalah Sayyidul Bashar. Adalah pemimpinnya manusia. Tidak ada makhluk terbaik, baik secara fisik maupun secara sifatnya, yang melebihi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua makhluk terbaik yang ada di bumi dan yang ada di langit sama-sama memanjatkan doa, mengharap pada Allah. Kira-kira jawabannya ya namanya. Maka pastilah
Ini adalah sesuatu kabar yang luar biasa, jamaah. Dan pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Jadi doa yang pertama katanya Jibril, "Wahai Muhammad, siapa saja di antara umatmu yang kemudian dia bisa menjumpai salah satu di antara kedua orang tuanya." Jadi siapa saja di antara kita, jamaah, yang bertemu bisa berbakti kepada salah satu saja di antara kedua orang tuanya, dan itu dia tidak manfaatkan, gitu. Dia kemudian menyepelekan, apalagi durhaka, jamaah. Maka famata fadakhalan nar, maka semoga tatkala dia mati, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian fa'ab'adahullah, semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Nah, coba jamaah, ini doa yang sekaligus berupa ancaman, permohonan dari malaikat Jibril, yang kemudian kata Jibril, qala amin. Maka baginda Rasulullah kemudian fakultu amin, maka aku pun menjawab dengan amin. Jadi aminkan ya Muhammad, maka Rasulullah pun menjawab amin. Itu yang pertama, jamaah. Jadi yang pertama, jamaah, kalau salah satu di antara kita ini memiliki salah satu atau di antara dua-duanya, jamaah, yang masih hidup, kemudian kita bisa berbakti pada salah satu atau keduanya, jamaah, di antara kedua orang tua kita, dan itu kemudian tidak kita manfaatkan, apalagi menjadikan mereka itu tidak ridho dengan kita durhaka kepada dia, maka ini tadi, semoga dimasukkan ke dalam neraka. Semoga Allah menjauhkan rahmatnya kepada orang tadi. Itu yang pertama, jamaah. Doa yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, man adraka syahru Ramadan, barang siapa di antara umatmu yang bisa menemui bulan suci Ramadan, namun dia tidak mampu memanfaatkan momen itu dalam rangka memohon ampun kepada Allah, maka famata falam yughfar lahu, dia tidak mampu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, jamaah, apa ada kemudian ketika seorang hamba memohon di bulan yang mulia ini Allah menolak permohonannya? Tidak ada. Artinya, jamaah, falam yughfar lahu, kemudian dia tidak diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gampangannya apa, jamaah? Di bulan yang mulia ini dia mengisinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Jangankan minta ampun, gitu. Yang dia lakukan adalah bermaksiat. Maka fa'udkhilanna, semoga Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Kemudian fa'ab'adahullah, semoga Allah juga menjauhkan rahmatnya pada orang ini, jamaah. Jadi ini termasuk kerugian yang sangat luar biasa ruginya, jamaah. Rugi bertumpuk-tumpuk bahasa agamanya. Di bulan yang mulia, di mana seorang hamba mestinya mendapatkan bonus amal pahala yang luar biasa, bahkan semua pengampunan itu terbuka bagi seorang hamba. Makanya kan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itkum minan nar. Jadi 10 pertamanya adalah rahmat, 10 yang keduanya adalah pengampunan, kemudian 10 yang terakhir adalah pembebasan kita dari api neraka. Ini adalah momen bagi kita, jamaah. Jadi yang kedua, jamaah, ketika kita kemudian masuk bulan suci Ramadan,
ternyata itu tidak mampu melebur dosa-dosanya, maka semoga orang yang seperti ini, kata malaikat Jibril, ketika dia mati, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang lumayan kejam, jemaah. Lumayan kejam. Tapi memang kan keterlaluan gitu. Nah, padahal kan momen yang begini-begini ini kan mestinya kita ini banyak melakukan introspeksi diri, jemaah. Kita berusaha untuk hitung-hitung, ya Allah. Sudah cukup noboten. Bekal kita ini kemudian dalam beribadah. Kalaupun kita ini tidak bisa melakukan amal yang terbaik, jemaah, minimal di bulan ini jauhi kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih utama, jemaah. Jauh lebih utama. Kemudian yang ketiga, jemaah, wa man dzukira indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhala an-nar fa'abhadahu Allah qala amin fakultu amin. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, siapa saja di antara umatmu yang ketika namamu disebut kemudian dia tidak berusaha menjawab dengan berselawat kepadamu. Makanya jamaah ini perintah wajib sekaligus jamaah. Ketika kita mendengarkan di mana saja, jenengan sengaja atau tidak, mendengar kata Muhammad disebutkan, maka jenengan wajib hukumnya bersolawat. Nah, jadi kalau tadi di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi ini perintahnya jamaah, agar setiap kita beraktivitas ini bukan kita diminta hanya perbanyak sholawat, apalagi di bulan ini jamaah. Non sewu jamaah. Ketika seorang hamba berselawat, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat. Menurunkan 10 rahmat. Artinya jamaah, kalau kemudian sholawat itu kita panjatkan, setiap malam sudah dengan panjatkan, dan sholawat ini seperti yang disampaikan Ustaz Zain kemarin. Tidak ada satu amalan yang akan ditolak kecuali dan tidak ada sebab apapun. Yakni bacaan sholawat itu pasti akan sampai dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, setiap satu sholawat itu akan dibalas Allah dengan 10 rahmat. Kalau kemudian kita baca di setiap malam di bulan suci Ramadan, minimal ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Coba. Padahal apa? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. 1 bulan 30 hari jamaah. 30 kali 1000 pinten? 300 ribu. 300 nama 30 ribu. 30 ribu. Nah, 1000 kali 30. 30 ribu nggih. Lah, satu salawat itu jamaah, itu diberikan 10 rahmat. Berarti kan kali 10 lagi. Itu satu salawat saja, berarti berapa jamaah? Satu salawat kita, Allah berikan curahan rahmat kepada kita, 300.000 curahan rahmat Allah kepada kita jamaah. Kalau itu kemudian kita panjatkan di bulan suci Ramadan. Apalagi jamaah, dikatakan jamaah nun sewu. Kapan kita dikatakan banyak membaca zikir, banyak membaca sholawat? Di dalam hadis yang banyak itu jamaah, kita dikatakan banyak membaca, aksiru, perbanyaklah. Maka di situ itu minimal para ulama menyepakati itu 300. Pinten? 300. Baru dikatakan banyak. Jadi kalau kita misalkan baca istighfar tiap harinya masih 100, itu masih sepertiganya banyak. Berarti belum sampai kategori banyak masih. Jadi diusahakan apa yang bisa kita lakukan secara istiqomah minimal 300. Itu baru dikatakan banyak. Baru dikatakan banyak. Baik jamaah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di kesempatan ini jamaah sedikit akan kita kupas bagian yang kedua.
Yakni ketika kita kemudian bisa menjumpai bulan suci Ramadan, namun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka semoga, kata malaikat Jibril itu, Allah masukkan seseorang tadi itu ke dalam nerakanya, dan Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita tidak menjadi bagian dari hamba-hamba tadi, jamaah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jamaah, kenapa kemudian pertanyaannya kita ini menjadi orang yang merugi? Padahal bulan Ramadan itu menjanjikan banyak hal, jamaah. Siapa saja termasuk orang yang rugi tatkala bulan Ramadan datang, kemudian kita tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah, yang pertama. Jadi kerugian yang dialami oleh seseorang tatkala Ramadan itu datang tapi belum bisa memberikan kepada kita ampunan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita atas dosa-dosa kita. Yang pertama, jamaah, ketika seseorang itu yang pertama adalah tidak menjalankan ibadah puasa. Dan juga tidak berusaha untuk memaksimalkan amal di bulan itu. Jamaah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Dan ini tidak diminta kita mampu atau tidak. Kemudian yang kedua, salat. Ada rukshohnya? Ada, tapi tetap dijalankan. Yakni kalau kita tidak bisa berdiri dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring terlentang. Tidak bisa dengan terlentang disolati. Kan berarti sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti jamaah, salat ini tidak ada yang namanya apa? Oh, saya belum mampu, tidak bisa, tidak ada alasan. Jadi harus dilakukan. Terus yang ketiga, jamaah, apa itu? Puasa, jamaah. Namanya rukun, dimanapun, ketika salah satu saja tidak ditunaikan, maka menjadi batal. Berarti kalau rukun Islam, maka Islam kita menjadi dipertanyakan, menjadi batal. Kapan? Tatkala ketika salah satu di antara 5 rukun ini kemudian tidak ditunaikan. Cuman 2 yang terakhir, jamaah. Non sewu, jamaah. 2 yang terakhir, yakni zakat dan haji, itu bagi yang mampu. Non sewu, ketika disebut zakat, jangan konotasinya pasti zakat fitrah, bukan. Zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah zakat terkait dengan harta benda. Salah satunya adalah zakat fitrah untuk menyucikan diri kita, jamaah. Jadi ketika disebut zakat, berarti zakat mal kita. Siapa yang bisa menjalankan zakat mal? Itu bagi yang sudah mencapai nisabnya dan ada haulnya. Jadi nisab dan haul. Haul itu sudah hitungannya setahun. Nah, kecuali untuk pertanian dan macam-macam setiap kali panen. Nah, ketika kita misalkan punya simpanan uang, jamaah. Simpanan uang, lah hitung sudah masuk nisabnya no boten. Nisabnya nopo. Nah, ini kadang-kadang masih ada beberapa perdebatan, jamaah. Ngikuti nisab tanaman. Nah, di dalam banyak keterangan itu, atau ngikutin nisabnya dari emas dan perak. Maka ini harus, berarti untuk mengeluarkan itu ketika tidak mencapai nisab, jamaah, berarti tidak wajib. Coba berarti kan termasuk haji juga. Haji, jamaah, apa diperintahkan wajib? Iya, tapi bagi yang mampu. Lah sekarang yang ada syarat mampu tadi itu kan hanya zakat dan haji. Bagaimana dengan puasa? Apakah dipersyaratkan? Oh, tidak mampu. Itu hanya rukshoh saja, jamaah. Rukshoh bagi mereka yang memang tidak bisa melakukan ibadah puasa karena pekerjaan yang sangat berat. Atau dia kemudian sakit.
Atau kalau ibu-ibu ini biasanya haid dan nifas. Kalau di luar itu kemudian tidak ada udzur yang begitu. Dia tidak melaksanakan, berarti kan dia tidak menjalankan apa yang menjadi rukun di dalam Islam. Terus apa nanti alasan kita kepada Allah? Padahal syarat itu, syarat menjadi Islam itu 5 hal itu harus terpenuhi masalahnya. Ibaratnya jenengan sholat. Rukunnya sholat, kalau ada satu yang ditinggalkan, kira-kira sholatnya sah atau boten? Berarti sama jamaah. Sama. Jadi khusus syahadat, sholat, puasa, itu tidak ada yang namanya alasan untuk meninggalkan. Tidak bisa alasannya saya belum mampu. Yang mampu tidak mampu itu hanya zakat dan haji saja. Non sewu jamaah. Jamaah berarti di sini jamaah, apalagi di sini Allah Subhanahu wa taala telah berjanji jamaah. Puasa itu pahalanya luar biasa. Kalau lompatan amal apapun itu macamnya, itu hanya kelipatan 10 hingga 700 jamaah. 10 hingga 700. Tetapi puasa itu aku, kata Allah. Karena dia melakukan itu untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi di dalam sebuah hadis jamaah disampaikan, kullu amalin ibna adama yudha'aful hasanah. Setiap amalan anak Adam itu akan Allah balas dari kebaikan-kebaikannya itu adalah asyaru amsalihah. Adalah kelipatan 10 kebaikan jamaah. Jadi setiap satu amal itu dikalikan 10 jamaah. Kita misalkan non sewu, jenengan misalkan melakukan, anggaplah nolong orang jatuh, kemudian jenengan tolong, maka itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, dianggap dengan melakukan 10 kebaikan. Sampai 700 jamaah. Kalau itu kemudian berkaitan dengan amal-amal yang Allah suka. Jadi 10 hingga 700. Ila sab'ah mi'ati di'fin. Hingga 700 kali lipat. Bisa jadi jamaah. Non sewu, kalau sampai 700, misalkan kita ini infak, sedekah ke masjid, misalkan. Anggap 1000. Sekarang 1000 mungkin sudah sangat kecil nih. Tapi 1000. Kemudian dilipat gandakan 700-nya. Jadi berapa jamaah? 700.000. Jenengan lakukan di malam Lailatul Qadar coba. Berarti kali 30.000 jamaah. Kali 30.000. Jenengan sama saja dengan 30.000 dikalikan dengan 700.000 padahal cuma 1.000 rupiah. Coba bayangkan. Itu kalau jenengan lakukan di malam Lailatul Qadar. Jadi jangan hitungannya tahun. Kalau tahun itu kecil. Coba hitung dalam bentuk malam. Jadi kan malam Lailatul Qadar itu satu malamnya itu setara aja dengan 30.000 malam. 30.000 malam. Jadi jenengan ketika berinfak 10.000, 1.000 itu kalikan 700, kalikan lagi dengan 30.000. Nah, ini hitung-hitungan mumpung yang menyampaikan matematikanya bisa. Begitu jamaah. Kemudian yang kedua jamaah, yang kedua. Mengapa kemudian kita rugi jamaah? Yang kedua, ketika kita ini menjalankan puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa jamaah? Bisa jadi gitu loh. Bisa jadi kita ini berpuasa tapi nilai pahala puasanya kita nggak dapat. Apa yang menyebabkan nggak dapat jamaah? Ada sebuah kisah jamaah. Yang kisah ini masyhur tapi disampaikan oleh beberapa ulama itu ini adalah hadisnya lemah. Tapi ini untuk menjadi pembelajaran bagi kita, tidak ada persoalan. Untuk kita ambil pelajarannya jamaah. Jadi dulu jamaah, ini sayangnya disandarkan pada Nabi. Dulu ada 2 orang wanita
yang lagi berpuasa. Kemudian di tengah hari yang sangat terik itu, wanita ini sudah merasa kehausan. Dia kemudian menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kayaknya kami sudah tidak kuat lagi berpuasa. Kami hampir mati karena kami haus dan lapar. Dahaga dan lapar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, ambilkan nampan, ambilkan wadah. Maka salah seorang dari sahabat kemudian mengambilkan nampan. Kalau kita ini ember lah, ambilkan ember. Kemudian didatangkan ember, kemudian Nabi mengatakan, muntahkan apa yang sudah engkau makan. Jadi kepada dua wanita yang sedang berpuasa tadi, kemudian menyampaikan muntahkan. Jamaah, kedua wanita tadi kemudian memuntahkan sesuatu yang di luar dugaan jamaah, yang menjadikan para sahabat menjadi sangat terkejut sekali. Apa yang dimuntahkan jamaah? Yang dimuntahkan adalah darah. Dan tidak hanya itu, daging segar yang busuk baunya. Yang daging yang segar tapi baunya sangat busuk. Kemudian Nabi mengatakan, dua wanita ini memang tadi dia sudah sahur dengan sesuatu yang halal. Dia sahur dengan sesuatu yang halal. Tapi di tengah hari satu sama lain saling menggunjing. Saling membicarakan aib saudaranya. Biasanya kan enak. Kadang-kadang nggak sadar ngomong saling gosip. Padahal kan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Itu sudah ditandaskan dalam Al-Qur'an jamaah. Jadi janganlah kalian tajassus, memata-matai saudara kalian. Jangan kemudian juga saling ghibah. Saling menggunjing satu dengan yang lain, membicarakan aib saudaranya. Sukakah kalian, kata Allah, memakan bangkai daging saudara kalian yang telah meninggal dunia? Fakarihtumu, niscaya kalian akan jijik. Jadi ibaratnya tadi jamaah. Kenapa tadi wanita tadi itu kemudian muntah darah dan daging segar yang busuk tadi itu? Yaitu karena dia memakan bangkai daging bangkai saudaranya yang telah meninggal dunia. Masih membicarakan aib saudaranya jamaah. Jadi itu yang menjadi penyebab jamaah. Mengapa kemudian wanita tadi memuntahkan darah dan daging segar. Jadi yang bisa menghilangkan jamaah, yang bisa menghilangkan nilai pahala puasa kita itu, yang 4 itu berkaitan dengan mulut kita. Mulut kita sekarang ini tangan panjangnya adalah jari-jari kita lewat HP. Dan satu itu adalah mata, jamaah. Mata. Apa itu jamaah? Yang pertama jamaah. Jadi yang menjadi penyebab hilangnya nilai pahala puasa kita. Yang pertama adalah 1, dusta atau bohong. Yang kedua jamaah, ghibah dan fitnah. Kalau ghibah itu sesuatu yang memang terjadi pada saudara kita, gitu. Tapi ketika itu diomongkan, saudara kita nggak suka, itu namanya ghibah. Kalau fitnah, sesuatu yang dibicarakan itu belum tentu benar, gitu. Tapi saudara kita juga nggak suka gitu, kalau dibicarakan. Dua-duanya bersaudara jamaah, sama-sama haram. Jadi yang pertama adalah dusta atau bohong, yang kedua ghibah atau fitnah. Yang ketiga jamaah, atu-atu, adu domba. Nah, ini domba selalu diadu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sumpah palsu. Nah, biasanya ya, kita ini gampang sekali gitu, mengatasnamakan Allah. Demi Allah,
Nada-nada. Padahal ya, boleh menguatkan asal memang itu benar-benar terjadi. Jadi 4 itu tadi berkaitan dengan mulut. 1 itu berkaitan dengan mata. Memandang dengan syahwat. Sesuatu yang tidak boleh untuk kita pandang. Memandang dengan syahwat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kerugian berikutnya jamaah adalah kita tidak mau mengikuti sholat tarawih. Padahal adanya tarawih hanya di bulan Ramadan. Nah, kalau kita ini kemudian diiming-imingi, kalau bahasa anak-anak ini kita mau dikasih hadiah itu saja nggak mau, kita lebih anak-anak kita ini masih pintar itu, ketika diiming-imingi mau itu. Ya ini diiming-imingi sudah nggak mau, berarti kan lebih kecil daripada anak-anak. Jadi kan anak saja kan mau gitu loh. Nah kita ini diiming-imingi begitu nggak mau itu, berarti kan ya, belum anak-anak berarti masanya. Man qama Ramadan, ada yang man shoma, ada yang man qama Ramadan imanan wa ihtisaban nughfir lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi redaksi hadisnya macam-macam jamaah. Barang siapa yang tidak mau mendirikan Ramadan, itu maksudnya qiyamul lail, salat tarawih maksudnya. Imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mendirikan salat tarawih karena iman dan berharap pahala dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang keempat jamaah, tidak menjaga sholat. Jadi ini terjadi pada sebagian kita. Kadang kita ini puasa tapi sholatnya abai. Melakukan satu kewajiban lain ditinggalkan. Apalagi yang ditinggalkan adalah sholat. Percuma akhirnya jamaah. Karena apa? Ukuran amal kita yang lain itu bergantung pada sholat. Gitu loh. Kalau sholat kita baik, kita sholat berusaha jaga, maka amal yang lain pun itu akan terstandarisasi baik, jamaah. Kalau sholat kita kemudian kita berusaha untuk memperbaiki, memeliharanya, menjaganya, insya Allah amal apapun akan Allah nilai baik. Gitu. Maka jaga sholat, upayakan dengan berjamaah. Yang kelima jamaah, tidak membiasakan berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi rugi sekali. Makanya kemudian kita ini mengupayakan jamaah. Makanya ada amalan jamaah. Setiap malam diupayakan. Apalagi ini 10 hari yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Tiap malam. Apa yang pertama? Jangan pernah tinggalkan sholat 2 rakaat. Kita ini sudah berrokaat-rokaat itu. Kalau sholat tarawih sudah berapa? 23. Minimal 2 rakaat. Karena jenengan akan dicatat sama halnya menjalankan sholat 2 rakaat tadi selama 30.000 malam. Kita ini kan sering 83 tahun. 30 kali 1000. Lebih baik daripada itu kan 30.000. Gitu. Nah kita ini belum tentu bisa masalahnya. Hidup segitu lama itu. Kemudian yang kedua, infak. Kalau di dalam hadis itu walaupun hanya 1 dirham. Nah, 1 dirham. Berapa Ustaz 1 dirham? Jangan cek saja. 1 dirham itu ada sekitar Sekitar puluhan ribu. Ya, kalau kita infak di 10 hari yang terakhir, ya, minimal pinten pun. Nah, kalau adanya 1.000, 1.000, 2.000, 2.000. Tadi hitungannya kayak ngeten tadi. Nah, jadi 2.000 misalkan, 2.000 kemudian dikalikan 700 kalikan 30.000. Coba. Nah, itu infak kita aja, Mas. Kalau itu dilakukan di malam Lailatul Qadar. Kemudian 1 tadi, sholat malam, kemudian sedekah, kemudian yang ketiga jamaah, membaca Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa kok 3 kali jamaah? Nah ini para sahabat itu ketika ditanya, adakah di antara kalian yang sanggup membaca Al-Quran 1/3? Nah, para sahabat, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Kami ini kemudian membaca, berarti kan berapa juz ya Pak? 10 juz. 10 juz. Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas
maka itu adalah sepertiga Al-Quran. Berarti kalau baca 3 kali, itu sudah sama dengan hatam jamaah. Nilai pahalanya. Tapi jangan kemudian kalau begitu tak baca Al-Ikhlas tiap, berarti nggak usah baca Al-Quran. Loh, mutan juga. Loh. Tapi minimal tadi, benar yang dikatakan Nabi. Gitu loh. Al-Ikhlas minimal, kalau nggak semepet-mepetnya, baca Al-Ikhlas. Insya Allah itu sudah menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi 3 hal itu. 3 hal itu. Terakhir jamaah, siapa yang rugi itu? Nah, kalau kualitas ibadah kita di tahun ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Nah, alhamdulillah kalau kemarin misalkan kita ini sudah melakukan ini, sekarang kita bisa istiqomah 30 selama sebulan. Nah, kalau kemarin kita sudah istiqomah, sekarang ini kemudian bolong-bolong, lah ini bermasalah jamaah. Makanya kata sahabat Ali, "Man kana yaumuh khairan min amsih fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kemudian man kana yaumuh mithlu amsih fahuwa maghbunun. Namun siapa saja di antara kita yang kemudian hari ini dengan kemarin foto sama saja, tidak ada peningkatan, rugi kita itu. Apalagi kualitasnya turun gitu loh, kualitasnya turun. Maka kata sahabat Ali itu, "Man kana yaumuh syarrun min amsih fahuwa mal'unun." Orang yang hari ini ternyata lebih buruk dibandingkan dengan kemarin, dia termasuk orang yang terlaknat. Bukan hanya rugi, tapi terlaknat. Nah, mudah-mudahan kita ini jamaah, Allah sakit merawat keistiqomahan kita. Allah berikan kemampuan, kekuatan bagi kita yang selama ini sudah bisa kita lakukan, istiqomah, lanjutkan. Itu adalah ibadah yang paling Allah suka. Tadi, ahabbul a'mal adwamuhu wa in qalla. Amal yang sangat Allah cintai itu adalah amal yang konsisten, istiqomah, walaupun itu kecil dalam pandangan kita. Misalkan jenengan sambil pulang baca subhanallah. Itu sangat luar biasa. Dan fa insyaallah itu menjadi bagian dari karomah kita aja. Makanya kan al-istiqamah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Mudah-mudahan jamaah kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bisa mengistiqomahkan amal-amal yang bisa kita lakukan jamaah, dan Allah jaga kita hingga kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja jamaah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat wabil khusus bagi diri kami jamaah. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada maksud kami ini kemudian menggurui. Hanya ini bagian dari saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kula dan jenengan semuanya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.